Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show kita hari ini. Tema kita hari ini sangat menarik dan relevan untuk mahasiswa, yaitu meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai model kepemimpinan mahasiswa yang berkarakter. Saya Muhammad Azwar Nabil selaku host ya di sini menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Faiz sebagai narasumber utama dan ada Bapak Fafian selaku narasumber kedua. Ya, oke. Langsung aja kita masuk ke topik. Bapak Faiz sebagai narasumber utama. Mengapa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat relevan bagi kita, bagi kepemimpinan mahasiswa di era sekarang? Baik, terima kasih untuk Mas Bapak Nabil. Saya di sini akan menjawab tentang bagaimana kenapa akhlak Rasulullah SAW ini begitu relevan untuk kita teladani di zaman sekarang. Tentunya karena akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu adalah akhlak yang sangat mulia, dan di sana itu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk bagaimana kita cara memimpin, dari spiritualitas, etika, kecerdasan beliau dalam memimpin itu sangat bisa kita ambil pelajarannya. Dan bagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat amanah dalam mengemban suatu tanggung jawab, dan itu bisa kita ambil pelajarannya bahwa em, Rasulullah SAW ini sangat sangat bagus, atau adalah pimpinan tertinggi yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi bukan hanya di masa lalu saat Rasulullah dalam berdakwah itu memimpin, tapi di masa sekarang itu sangat relevan karena ya zaman sekarang pun di sini yang kita lihat itu sudah rusak, sudah banyak yang pemimpin yang tidak adil, pemimpin di sana sini tidak berperi kemanusiaan, tapi yang kita bisa ambil dari Rasulullah SAW ini, itu adalah bagaimana akhlak beliau yang mulia, yang mengantarkan bahwa Islamlah satu-satunya agama yang menjadikan pemimpin itu menjadi pemimpin yang adil dan bisa mensejahterakan manusia-manusia yang lainnya. Oh, berarti mahasiswa itu harus mempunyai akhlak seperti Rasulullah agar tidak ada tindakan ketidakadilan gini. Betul, betul sekali. Oke, untuk Bapak Fafian mungkin, kalau di kampus nih Pak, gimana sih contoh prakteknya untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kepemimpinan Pak? Baik, saya izin menjawab. Banyak sekali misalnya saat rapat organisasi dan terjadi perbedaan yang panas. Rasulullah SAW mengajarkan kita tanpa memotong, memberi ruang, kemudian memutuskan keputusan yang adil. Itu mencerminkan hikmah dan kesabaran. Pemimpin mahasiswa yang meneladani beliau akan lebih fokus pada solusi, bukan gengsi atau emosi. Oke, baik kita lanjutkan. Bapak Faiz, saya pernah nih jadi ketua tim, tapi ada anggota saya nih Pak yang susah banget diaturnya dan disiplin. Bagaimana nih Pak caranya untuk bisa menghadapinya, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh, menarik ya. Untuk kalau misalkan kita ada di suatu kelompok dan anggota kita misalkan susah diatur atau susah diarahkan, itu Rasulullah SAW itu sudah mencontohkan bahwa kita itu harus berperilaku lemah lembut kepada anggota-anggota kita. Walaupun dia susah, walaupun dia tetap susah dibilangin, tapi kelembutan itu adalah kunci utama. Karena sekeras apapun hati manusia, kalau kita lembut kepada dia, itu akan lebih masuk. Tetapi kalau misalkan, eee, hati itu keras dan dibalas dengan keras, atau kita lawan dengan keras, itu tidak akan masuk nasihat-nasihat atau arahan-arahan kita, itu tidak akan masuk. Jadi Rasulullah SAW di sini itu mengajarkan kita bahwa ya se apa, seorang sebatu apapun orang itu, sebenar apapun orang itu, tapi kita harus tetap dengan penuh nasihat, penuh dengan kelembutan. Ya karena itu tadi, aturan-aturan atau diskusi empat mata itu menjadi suatu solusi yang yang kita bisa sampaikan untuk untuk keberlangsungan kelompok itu juga kan. Ya Ya, mungkin seperti itu. oke. Pak, Pak Faiz, kan saya pengen jadi ketua organisasi yang berhasil nih Pak, membimbing dan disukai anggota. Apa hal utama yang harus saya teladani dari akhlak Rasulullah? Mungkin kalau misalkan kita ditanya, gimana cara menjadi pemimpin yang
bisa disegani, bisa disenangi oleh anggota-anggota kita. Itu adalah salah satunya yang kita tahu sifat dari Nabi Muhammad SAW itu adalah ya apa kita tahu bahwa Nabi itu diberi gelar Al-Amin. Apa Al-Amin? Nah, Al-Amin itu adalah sebutan untuk orang-orang yang jujur dan amanah. Dan itu masyhur sudah terkenal dari di kalangan masyarakat dan itu adalah suatu poin atau suatu karakter yang bisa kita ambil untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Karena di pemimpin zaman sekarang itu sangat sulit atau sangat jarang kita temukan ada pemimpin yang eee, berperilaku jujur, apalagi dengan godaan-godaan yang sekarang, godaan-godaan dunia itu menjadikan pemimpin sekarang itu jarang ada yang memikirkan bagaimana nantinya gitu, bagaimana dia sudah di akhirat nantinya atau mereka tidak memikirkan itu, tapi memikirkan bagaimana caranya dia bisa tenar, hanya dikenal di dunia tapi tidak di akhirat gitu. Nah, tapi dengan kita berperilaku jujur atau al-amin ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu kita bisa menjadikan melayani bukan hanya sekedar itu tanggung jawab, tetapi untuk kita nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, berarti kalau misalnya kita kuncinya kejujuran. Nah, Berarti kalau misalnya kita jujur, kita tidak hanya dikenal di dunia saja, tapi di akhirat juga mungkin ya, Pak? iya betul, karena kalau kita hanya mementingkan kepentingan dunia, itu dunia akan sifatnya sementara. Sementara kalau akhirat itu selamanya dan kita bakal kembali gitu. Nah, dan di sini pemimpin-pemimpin sekarang itu tidak banyak orang pemimpin itu yang melihat sampai sana, tapi hanya melihat yang penting di dunia mereka berhasil, penting di dunia mereka itu senang, tapi tidak memikirkan bagaimana cara mendapatkannya itu, bagaimana cara untuk jujur dari situ. Nah, itu mereka tidak banyak yang memikirkan itu sehingga ya kita lihat di zaman sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang kurang adil, yang menindas yang kecil, ya mungkin seperti itu. Oke. Kita tambah sedikit, pembahasan yang menurut banyak mahasiswa masih kebingungan nih. Bagaimana sih caranya punya visi kepemimpinan yang jelas seperti Rasulullah? Nah, terkadang kita di organisasi berfokus hanya menyelesaikan program kerja saja, tetapi tidak punya arah besar, yaitu bagaimana kita meneladani visi kepemimpinan Rasulullah yang akan dijawab oleh Kak Fafian. Poin bagus sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pemimpin yang baik secara akhlak, tapi juga pemimpin visioner. Beliau selalu punya tujuan jangka panjang yang jelas, misalnya saat membangun masyarakat Madinah. Beliau memulai dari mempersatukan umat, menata ekonomi, dan membangun sistem sosial yang kokoh. Dalam organisasi, mahasiswa bisa mencontoh hal ini dengan membuat arah pisah, apa nilai yang ingin ditegakkan, apa nilai yang ingin dicapai dalam satu periode. Nah, betul sekali itu. Selain visi, Rasulullah SAW juga menegakkan tanggung jawab beliau. Dan beliau juga bersabda, "Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi." Dan setiap kali itu ada pemimpin bagi manusia-manusia yang lain. Nah, dan itu pemimpin akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan itu menjadi landasan untuk mahasiswa agar terus menjaga tanggung jawab dia. Bagaimana dia diberi tanggung jawab, dia harus menjaga itu dengan baik-baik. Oke. Seperti itu. Berarti pemimpin ini bukan hanya mengatur saja ya, tapi juga mengarahkan dan memastikan semuanya berjalan ya. Betul. Pemimpin visioner akan memastikan tim paham tujuan besar, memotivasi dan menyatukan langkah. Kalau pemimpin hanya sibuk urusan teknis tanpa visi, organisasi akan jalan tempat. Meneladani Rasulullah berarti memimpin dengan arah nilai dan tanggung jawab. Oke. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan mahasiswa yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya soal jabatan dan posisi, tapi bagaimana menjadi pemimpin yang adil, jujur, empatik, dan bijak menghadapi konflik. Nah, terima kasih kepada narasumber kita yaitu Bapak Faiz dan juga Bapak Fafian. Semoga apa yang kita dapatkan dari talk show hari ini bisa membuka wawasan kita dan menginspirasi kita semua untuk membangun kepemimpinan yang berkarakter. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.